Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Nganggur berujung sita dan blokir. Lalu, bagaimana nasib pengangguran? Sobat Bahana, ada yang mungkin dekat dengan kita, namun seringkali luput dari perhatian serius. Nganggur. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kabar tentang kebijakan yang cukup mengejutkan. Rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan terancam diblokir. Lalu ada juga wacana terkait tanah terlantar yang bisa disita negara setelah 2 tahun. Semua ini bertujuan untuk mengoptimalkan aset dan mencegah penelantaran. Logika di baliknya cukup jelas, aset yang tidak produktif akan ditertibkan. Namun, di tengah hiruk-pikuk kebijakan ini, muncul pertanyaan besar yang menggelitik hati nurani kita. Jika rekening nganggur diblokir dan tanah nganggur disita, lantas bagaimana dengan pengangguran di Indonesia? Tingkat pengangguran terbuka umur muda di Indonesia masih tinggi, yakni di atas 16%, tepatnya 16,6%. Artinya, dari 100 orang penduduk berusia 15 hingga 24 tahun yang sudah masuk angkatan kerja, ada sekitar 16 orang yang menganggur. Dalam catatan BPS, jumlah penduduk muda Indonesia adalah 44,26 juta orang. Bila dihitung dalam angka populasi, maka jumlah pengangguran muda Indonesia sekitar 3,6 juta orang. Sedangkan tingkat pengangguran nasional untuk semua umur sampai Februari 2025 adalah 4,76% dari 153,05 juta angkatan kerja atau sekitar 7,26 juta orang. Sobat Bahana, ironi ini begitu terasa. Di satu sisi, negara begitu agresif menertibkan aset yang tidak berdaya guna. Di sisi lain, kita memiliki jutaan warga negara yang berdaya, namun terpaksa nganggur karena lapangan pekerjaan yang terbatas, persaingan ketat, atau kurangnya keterampilan yang relevan. Mereka ini bukanlah aset yang disengaja ditelantarkan, melainkan individu-individu yang kehilangan kesempatan untuk berkontribusi secara maksimal. Kita tidak bisa membandingkan secara langsung antara rekening bank atau sebidang tanah dengan seorang manusia. Manusia memiliki harkat dan martabat, potensi, serta hak untuk hidup layak dan produktif. Jika kebijakan menuntut pertanggungjawaban atas aset yang tak dimanfaatkan, bukankah seharusnya kita juga menuntut pertanggungjawaban atas potensi sumber daya manusia yang terbuang sia-sia? Pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya, mulai dari program pelatihan, kartu prakerja, hingga insentif bagi wirausaha. Namun, apakah semua ini sudah cukup? Atau justru kebijakan-kebijakan itu perlu diimbangi dengan reformasi struktural yang lebih mendalam? Ini bukan hanya tentang statistik angka pengangguran yang naik turun, ini tentang cerita di balik setiap individu yang berjuang mencari nafkah, tentang impian yang tertunda, dan tentang masa depan keluarga yang terancam. Ketika seseorang nganggur, bukan hanya ekonominya yang terpuruk, namun juga mental dan harga diri. Mungkin sudah saatnya kita melihat fenomena nganggur ini dari perspektif yang lebih komprehensif. Bukan hanya sebagai beban negara, tetapi sebagai potensi besar yang belum tergali. Negara harus hadir tidak hanya dengan kebijakan yang bersifat reaktif terhadap aset mati, tetapi juga dengan kebijakan proaktif yang mampu memberdayakan sumber daya manusia hidup. Bagaimana caranya? Mungkin dengan menggalakkan investasi yang padat karya, mempermudah akses modal bagi UMKM, menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, atau bahkan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inovasi dan kewirausahaan. Yang terpenting, kita harus menciptakan iklim di mana nganggur bukanlah sebuah vonis, melainkan jeda untuk mempersiapkan diri menyambut kesempatan. Sobat Bahana, mari kita jadikan isu pengangguran ini sebagai refleksi bersama.
Jika kita peduli dengan aset fisik yang nganggur, sudah selayaknya kita lebih peduli lagi dengan manusia-manusia yang nganggur dan berjuang untuk hidup. Karena pada akhirnya, masa depan bangsa itu ada di tangan mereka yang berdaya dan berkarya, bukan di tangan rekening atau tanah yang diam tak berdaya. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.